Tahun baru untuk kita semua. Apakah masih ada yang berpikir tahun baru biasa-biasa karena tidak ada makan-makan, tidak rame-rame, tidak bisa nyumet mercon, tidak bisa menghidupkan kembang api yang meriah di beberapa tempat, tidak bisa keluar kota, tidak bisa keluar negeri, waduh. Menikmati tempat-tempat yang indah yang baru. Tidak ya, tidak harus. Bisa seperti itu, berterima kasih sama Tuhan ya. Tidak ya, enggak apa-apa. Yang penting ini loh, ada kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi, setiap hari. Ada kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi, setiap hari. Ini yang membuat kita bersuka cita, merasakan damai sejahtera dimanapun dan dalam situasi kondisi apapun. Sebagian orang Natal, tahun baru kan foya-foya ya. Tapi kita tahu bukan, Natal mengingat Yesus Kristus di kandang Bethlehem, di kandang yang hina, di kandang domba yang hina, yang kotor, yang bau, bukan di hotel bintang 5. Betul atau betul? Haleluya. Padahal dia yang punya alam semesta ini, dia raja segala raja ya. Yuk kita cari tahu kehendak Tuhan hari ini, di awal tahun baru ini. Kita buka dalam Injil Lukas 6 ayat 35. Injil Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka. Bisa jemaat mengasihi, berbuat baik? Enggak tak antemi wis baik wisan. Enggak tak celakai kamu sudah bersyukur kamu ya. Enggak tak apa-apakan, enggak tak penjarakan kamu sudah bersyukur ya. Begitu? Hamba yang baik, kita hamba Tuhan, tidak harus taat sama Tuhan. Ya, hanya ada 2 pilihan ya, hamba Tuhan atau hamba setan. Hanya ada 2 pilihan ya, taat sama Tuhan atau taat sama setan. Ya, ingin taat sama Tuhan, ingin tahu perintah Tuhan, ingin tahu kehendak Tuhan, pagi ini kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Mengapa harus mengasihi musuh? Ya karena Allah terlebih dahulu mengasihi orang berdosa, mengasihi kita semua. Mengapa harus mengasihi musuh? Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita, semua orang sudah melakukan. Orang-orang berdosa melakukan itu. Tapi ciri-ciri orang Kristen, ciri-ciri murid Tuhan Yesus, ciri-ciri hamba yang menghambakan diri kepada Tuhan, yaitu mengasihi musuh. Kalau tidak mau mengasihi musuh, tidak usah jadi orang Kristen. Kalau tidak mau mengasihi musuh, ya sudah, jangan mau jadi orang Kristen. Berarti kita nggak mau jadi murid Tuhan Yesus. Berarti kita nggak mau jadi hamba Tuhan Yesus Kristus. Kalau mau jadi murid Tuhan Yesus, mau jadi orang Kristen, mau jadi hamba Tuhan Yesus Kristus, ini mengasihi musuh. Natal, dari surga, tinggalkan surga ke bumi.
ke tempat orang-orang berdosa. Saudara mau mengunjungi rumah musuh saudara, mengunjungi rumah yang menyakiti saudara. Yesus Kristus tinggalkan surga, datang ke bumi. Kasihnya terbukti sampai mati di atas kayu salib. Coba kita lihat beberapa ayat sebelumnya untuk melengkapi ayat ini. Kita lihat ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jemaat, kenapa harus mengasihi musuh? Kenapa harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita? Jemaat, musuh sangat membutuhkan kasih. Dan kasih itu di dalam kita. Kita yang bisa mengasihi musuh. Karena kita punya Tuhan, karena kita punya Allah. Jemaat, Alkitab berkata Allah adalah kasih. Jemaat, untuk membuktikan bahwa dalam hati kita ada kasih atau tidak, ini, kalau kita mengasihi musuh, kalau kita mengasihi. Ciri-ciri orang beriman mengasihi, punya kasih, mengasihi musuh. Sekali lagi, jemaat, musuh sangat membutuhkan kasih. Makanya itu musuh itu di dekat kita, bersama kita. Allah izinkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita seizin Tuhan. Dan hanya kita yang bisa mengasihi musuh yang di sekitar kita. Jemaat, musuh kita siapa ya? Yang di dekat kita bukan? Yang sering bersama kita bukan? Yang sering ngobrol dengan kita bukan? Jemaat, ingat Alkitab berkata bahwa musuh seseorang adalah yang ada dalam rumah. Musuh seseorang adalah seisi rumah. Jemaat, mau enggak mengasihi mertua, menantu, mengasihi pasangan kita? Saya membaca sebuah buku. Ada seseorang yang terkenal sebagai pembicara, pengkhotbah tentang kasih. Luar biasa. Tapi sempat digemparkan ketika istrinya diwawancarai dan berkata, suamiku sulit mengasihi aku sebagai istrinya. Jemaat, pandai berbicara tentang kasih, istrinya sendiri tidak dikasihi. Ironis bukan? Ironis itu apa ya? Aneh bukan ya? Kok sulit masuk di akal ya? Tidak ya. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Apa yang kita ajarkan, itu yang kita lakukan. Para orang tua, anak-anak sangat pandai meniru kita. Meniru apa yang kita lakukan. Bukan meniru apa yang kita ajarkan. Kalau kita mengajarkan kasih, tapi perbuatan kita tidak penuh kasih, anak-anak kita tidak akan penuh kasih. Musuh butuh diselamatkan. Makanya Allah berkata, kasihilah musuhmu. Musuh kita perlu diselamatkan. Musuh kita perlu bertobat, perlu berubah, perlu kasih Tuhan. Makanya Tuhan memerintahkan kita, kasihilah musuhmu. Kasih adalah senjata yang tidak pernah ketinggalan zaman. Kasih yang sanggup mengubah seseorang. Bukan kita yang mengubah seseorang. Kasih yang sanggup merubah seseorang. Siapa kasih itu? Tuhan itu sendiri. Kalau kita mengasihi seseorang, kalau kita mengasihi musuh kita, sama dengan kita mengizinkan, mempersilakan Tuhan untuk berkarya, bekerja dalam hati para musuh kita. Makanya masalah kita nggak beres-beres, karena kita nggak mau mengasihi musuh kita. Masalah kita semakin rumit, ruwet, bulat, karena kita tidak mau mengasihi orang yang membenci kita. Karena kita tidak mau mengasihi orang yang tidak baik sama kita. Saya ulang sekali lagi, jemaat, kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, semua orang berdosa melakukan itu.
Orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun melakukan itu. Mengasihi orang yang mengasihi, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita. Mudah bukan? Ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Luar biasa ya. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Pak, dua pipi saya sudah bengep, sudah merah semua ini Pak. Pipi mana lagi yang perlu dikasih Pak? Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ini sampai digambarkan sampai membuat kita malu ya. Karena mengasihi musuh ya. Zaman dulu hanya 2 lapis pakaian ya. Jubah dan baju. Jubah diminta, baju dikasih. Berarti kan telanjang. Sampai malu. Kadang-kadang kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan itu kadang-kadang sampai menyerahkan hak kita. Sampai kita malu. Sampai kita merasa harga diri kita diinjak-injak. Jemaat, kita hamba Tuhan. Hamba itu taat. Hati hamba seperti Yesus Kristus menjadi hamba, mengambil rupa menjadi manusia sama seperti kita, mengosongkan diri. Lahir di kandang Betlehem, ya. Diludahi, dianiaya, dicambuk, dimahkotai duri, diperlakukan semau-maunya. Ya Bapa, kehendakmu yang terjadi. Kalau boleh jangan terjadi. Tapi ya bukan kehendakku, kehendakmu Bapa yang terjadi. Sampai mati di atas kayu salib. Ya Bapa, itu hati hamba. Lagu yang tadi, Aba Bapa, Aba Bapa. Sama-sama yuk nyanyikan lagu ya. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sebagian orang masih berkata bahwa enak ya menyanyi ya. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Tapi kalau ngalami, difitnah orang, dikhianati, ditipu, dicuri, dirampok, diperkosa, bagaimana? Bisa tetap mengasihi?
dijegal, dijatuhkan, dihancurkan, dihabisi harta benda, dirampas. Zaman itu murid-murid para rasul ngalami aniaya kan. Harta benda dirampas, rumah dirampas, dikucilkan. Bisa mengasihi? Ya, masalah bagi kita, murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, adalah ujian. Sama-sama katakan ujian. Apakah kita mengasihi Tuhan atau mengasihi harta benda yang di dunia ini? Ada firman berkata, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Bukan hak kita. Serahkan pembalasan itu pada Tuhan. Tugas kita adalah mengasihi. Ciri-ciri orang yang percaya sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Pak, orang seperti ini kok dikasihi? Saya masih mendengar ada tipuan, ya, uang di rekening dikuras, bisa mengasihi. Lapor kepolisian, wah sulit ini, waduh ini mafia ini, waduh sulit ini dilacak, segala macam lah. Bisa mengasihi. Nah kembali, percaya Tuhan apa enggak? Sehelai rambut jatuh, kalau enggak izin Tuhan, enggak akan terjadi. Percaya enggak Tuhan sanggup mengembalikan berlipat kali ganda? Katakan amin. Ini buktikan bahwa kita hamba Tuhan, nurut sama Tuhan. Apa? Mengasihi musuh. 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ya kan? Betul kan? Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ayo kita ulangi ayat 35, baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu, nah ini apa namanya? Dibandingkan ya, dibedakan. Kalau orang berdosa mengasihi orang yang mengasihi, orang berdosa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Tetapi kamu, nah beda, kita hamba Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, lebih daripada itu dong. Mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, bahkan mengasihi musuh, mendoakan, memberkati. Jemaat, ini anak Tuhan, ini murid Tuhan, ini hamba Tuhan. Ini seharusnya orang-orang gereja. Kalau tidak mau ini, tidak usah ke gereja. Kejam. Katanya di gereja banyak orang munafik. Katanya nih, orang beragama lebih jahat daripada orang yang tidak beragama. Mempermalukan sekali. Orang gereja itu, gereja ikut-ikutan. Katanya anak Tuhan, kok nggak seperti Tuhan, kok seperti setan, loh, Tuhan ikut-ikut ya. Kasarnya Pak, iya wis terus terang aja. Sama-sama, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka
upahmu ya akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Terakhir sama-sama 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah lagu lama sekali. Kasih itu lemah lembut. Oke, sesuaikan dulu. Itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Amin. Rela menderita. Itu mengasihi, mencintai sampai terluka, sampai sakit. Menderita tetap mengasihi. Teraniaya tetap mengasihi. Sakit, tersinggung, tetap mengasihi. Itu kasih Tuhan. Kalau kasih manusia kan baik, mengasihi. Ganteng, cantik, kaya raya, pinter, mengasihi. Betul? Kamu apa? Tidak ada gunanya, malah kamu merugikan. Buat apa mengasihi kamu? Kan gitu dunia. Kita sama dengan dunia atau enggak? Kasih yang sejati tetap mengasihi orang-orang yang berdosa. Bukan supaya berdosa terus, enggak apa. Bukan, supaya orang berdosa bertobat. Saya undang para pelayan Pejam Kudus maju ke depan. Alkitab berkata, kamu adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Jelas jemaat, status kita anak-anak Allah maha tinggi. Buktikan kepada dunia, kita beda. Kasih kita beda. Kasih kita sampai pada tingkat mengasihi musuh. Mengasihi orang yang tidak berbuat baik sama kita. Mengasihi orang yang mengkhianati kita, yang merugikan kita, yang memfitnah kita. Jemaat, mau merasa sesuatu yang selalu baru tiap pagi, penuhi hati kita dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, seberapa banyak harta yang kita miliki, tidak ada gunanya. Itu membuat kita bosan, jenuh, merasa kurang terus, merasa haus terus. Jemaat, kasih Tuhan yang membuat kita puas. Puas. Yuk sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan, untuk dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dipenuhi dengan kasih Tuhan. Oh haleluya. Sehingga tahun 2022 ini, wow, kami lebih semangat. Punya pikiran, hati yang baru, roh yang baru. Kasih yang selalu baru membuat kami, wow, berapi-api dalam Tuhan. Menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Jemaat, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kami mau menyambut perjamuan kudus ini dengan rasa hormat akan Tuhan. Haleluya.
Terima kasih sama Tuhan yang sudah mengasihi kami. Kami juga mau mengasihi orang lain. Terima kasih sama Tuhan sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Para pelayan perjamuan kudus dipersilakan melayani seluruh jemaat Tuhan. Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Semua ada yang belum bisa angkat tangan? Sudah semua? Sudah. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri.
Setiap bulan kita mengingat kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, tetap mengasihi meskipun manusia belum taat, tetap mengasihi meskipun manusia masih menyakiti hatinya, tetap memilih mengasihi meskipun kita belum menyenangkan hatinya. Jemaat, hari ini kita diminta mengasihi untuk membuktikan bahwa apakah hati kita ada kasih Tuhan atau tidak. Itu ya. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow, haleluya. Jemaat, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami berterima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami menerima setiap hari kasih Tuhan. Kami setiap hari menerima kasih Tuhan. Dan kami mau juga mengasihi, membagikan kasih Tuhan, menyalurkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus menolong kami semua seluruh jemaat Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tahun 2022, seluruh jemaat penuh dengan kasih Tuhan. Seluruh jemaat kuat menghadapi segala badai kehidupan ini. Kuat karena kami penuh dengan kasih Tuhan. Kami mau buktikan kepada dunia bahwa kekuatan kasih karunia Tuhan yang membuat kami bertahan, berdiri teguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kita. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur, haleluya. Semua berkata amin, amin. Silakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan.